warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, berarti semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini seperti biasa, biar pembelajaran kita diridhoi, biar pelajaran kita bisa masuk ke dalam pikiran kita, seperti biasa kita mulai pembelajaran di pagi ini dengan berdoa. Oke, kepada kakak kelas silakan bantu ibu untuk pimpin doanya terlebih dahulu. Ista'id. Ya. Kita belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, dengan kita membaca doa, semoga nanti pembelajaran kita lebih lancar, luncur, dan ilmunya bisa diserap oleh otak kita. Sekarang ibu mau nih memulai pagi ini mau menanyakan kepada Anda hal-hal baik apa saja yang udah Anda lakukan mulai dari bangun tidur tadi sampai Anda sampai ke sekolah pada pagi hari ini. Ayo, siapa bantu ibu? Ya, silakan Cika. Sholat subuh itu hal baik ya nak. Berarti semuanya kita harus sholat subuh bagi umat Islam ya. Kemudian apa lagi? Ya Bu, Ya, silakan. selamat kepada kedua orang tua. Bersalaman kepada orang tua. Bersalaman itu juga merupakan hal baik yang harus kita biasakan. Kita biasakan ya, harus kita biasakan itu. Apa lagi? Ya Bu, Oh, oke, silakan Pak Sia. Membersihkan tempat tidur itu juga merupakan hal baik ya. Berarti Anda sebelum berangkat ke sekolah bantu dulu membersihkan tempat tidurnya. Ya, berarti kebiasaan-kebiasaan baik ini nanti silakan kita pupuk lagi, kita terapkan lagi, kita biasakan lagi. Oke, hari ini siap untuk belajar? siap. Ya, Ibu mau cek dulu. Segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran matematika yang mengganggu dirasa, silakan simpan dulu ke dalam lacinya. Dan seluruh peralatan seperti buku dan alat tulis silakan Anda taruh di meja Anda semuanya. Oke, oh maaf. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu. Ibu mau absen dulu kehadiran Anda. Ya. Aditya Pratama. Ya Bu, Oke. Aisyah Erina. ya Bu, Anissa Fitri. Anugrah. Ya Bu. Azara Fauzia. ya Bu, Bima Rahmatul. ya Bu, Cika Melita. Fadil Yunasril. Ya Bu. Flora. Oke. Hamidah Titia. Hanum Dwi Putri. ya Bu, Marcel. Ya Bu. Mayang Aira. ya Bu, Naila Rahmadani. ya Bu, Naizila Yulia. ya Bu, Salwa. Syakira Sabrina. Yasmin Yuwanita. Yoga Dwi Putra. Ya Bu. Zukri Mardiansyah. ya Bu, Oke, berarti semuanya hadir ya? Hadir dan lengkap seperti
biasa 50 orang. Kemudian nih, kita udah hadir, kita udah semangat belajar hari ini. Kemudian minggu kemarin kita kan juga sudah belajar pembelajaran matematika. Siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu kemarin? Ya, silakan Salwa. Pembilangan bulat yaitu membandingkan bilangan menggunakan kat bilangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Salwa. Minggu kemarin kita udah belajar tentang bilangan bulat, yaitu membandingkan bilangan, yaitu mulai dari bilangan bulat tersebut, bilangan negatif kah, bilangan positif kah. Kita udah sampai ke sana kemarin kan? Oke, untuk Ibu menguji nih apakah bagaimana pengetahuan kita hari ini. Ibu ada pretest nanti. Silakan nanti pretest ini Ibu kasih waktunya. Silakan kalian tulis jawab di depan. Nih. Nih ya. Silakan dijawab mandiri ya, sendiri-sendiri kalian menjawab. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Dengan soal pretest yang ada di depan. Nah, silakan ya. Aku kasih waktu untuk kalian menjawab pretestnya dengan soal yang di depan. Oke. Silakan dijawab ya. Pretestnya 1 menit lagi. Jangan lupa kasih nama ya. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Di sini aja. Silakan satu-satu. Taruh di sini aja. Ya. Sudah mengumpulkan semuanya? Sudah, berarti ini hasil pengetahuan awal kalian ya. Oke, lihat lagi. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai nih, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, pernah nggak kalian mendengar kata-kata negatif dalam pembelajaran matematika? Pernah. Pernah nggak kalian atau kenal nggak kalian sama yang namanya termometer? Kenal, tahu? Gimana? Di rumah sakit, iya. Gunanya buat apa? Suhu. Biasanya kalau kita pakai termometer tuh taruhnya di mana? Di getek ya? Iya, di getek. Kemudian
Ada yang bisa menjelaskan nggak sih, Ibu? Oke, Hamida. Silakan Hamida. 4 tambah 5 sama dengan 9 itu adalah bilangan positif. 4 tambah negatif 5 sama dengan negatif 1 itu adalah bilangan negatif. Bilangan negatif luar biasa sekali kan? Iya. Berarti dua bilangan ini meskipun angka-angkanya sama, tetapi ini apa namanya? Tetapi operasi hitungnya atau tandanya berbeda juga menghasilkan tanda yang berbeda. Jadi sekarang ini positif, ini negatif. Kalau pada garis bilangan kira-kira yang arah positif itu kemana? Nah, misalnya itu seperti ini. Yang positif ini kemana? Ini misalnya garis bilangan. Yang positif itu kemana? Nah, sini ya. Yang negatif? Ya, kiri. Berarti ini sudah paham sekali ya Nanda untuk itu ya. Berarti nanti setelah ini, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan peserta didik dapat melakukan operasi hitungan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang memanfaatkan berbagai sifat operasi. Oke, yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah soal jumlah dan pengurangan bilangan bulat. Oke, berarti dua tujuan pembelajaran ini dapat kita capai hari ini. Mudah-mudahan dapat kita aplikasikan hari ini dan ilmu itu dapat kalian terapkan. Untuk memacu semangat kalian, kita ice breaking terlebih dahulu. Jangan ada loyo-loyo, demam, lesu. Oke, semuanya seperti biasa kita tepuk-tepukan dulu biar rame. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus, satu kali lagi tepuk fokus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi setelah ini nanti tidak ada lagi anak-anak semua yang loyo-loyo lagi, yang gak semangat lagi, ready untuk belajar hari ini. Siap untuk belajar hari ini? Siap, harus siap untuk belajar hari ini. Kemudian setelah kita ice breaking, Ibu rasa kalian udah pada semangat ya? Udah pada semangat. Kemudian kita sekarang pembelajaran kita kan ini nih, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nanti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan nanti Ibu ada video, silakan Ananda tonton videonya, perhatikan videonya, ikuti videonya, kemudian nanti catat hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting dari video itu apa? Ilmunya nanti apa? Bisa itu? Bisa ya? Nanti silakan kalian baca atau kalian perhatikan ke depan untuk video itu. Kedengaran kan sampai belakang? Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Wisfera dari Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat, khususnya mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada hal-hal Sebelumnya, kita akan mengenal lambang-lambang yang ada di bilangan bulat. Pada saat kalian SD, kalian itu kan sudah pernah belajar tentang bilangan asli, di mana bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalian juga belajar bilangan caca. Bilangan caca itu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ternyata kedua macam bilangan tersebut belum mampu untuk mencatat semua kejadian yang ada. Misalnya, untuk menuliskan suhu-suhu pada cuaca yang sangat dingin, seperti di Jepang, puncak pegunungan Himalaya, di daerah kutub,
yang suhunya sering atau bahkan selalu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, untuk keperluan tersebut akhirnya dipergunakan bilangan khusus yang disebut bilangan negatif. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di bilangan bulat. Perhatikan ya, di sini ada penyelam nih. Penyelam itu posisinya adalah 8 meter di bawah permukaan air laut. Sedangkan burung ini berada 8 meter di atas permukaan air laut. Jika dituliskan karena burung ini posisinya adalah 8 meter di atas permukaan laut, maka dilambangkan dengan positif 8 atau biasanya hanya ditulis 8 saja. Sedangkan penyelam ini karena posisi 8 meter di bawah permukaan laut, maka dilambangkan dengan minus 8. Nah, sekarang lihat termometer ini ya. Suhu sebuah kota di pagi hari adalah minus 5. Jadi di sini posisi awalnya. Kemudian suhu bertambah 25 derajat Celcius di siang hari. Maka dari minus 5 ini dia akan naik 25 derajat Celcius. Jadi dia akan berhenti di 20 derajat Celcius. Naik 25 ya. Kemudian turun 10 derajat Celcius di malam hari. Jadi dia turun 10 derajat Celcius. Berapa suhu kota tersebut di malam hari? Suhu kota itu di malam hari adalah 10 derajat Celcius, begitu. Contoh lagi ya, Susan naik 4 lantai ke toko buku. Dari 0 dia naik 4 lantai, maka dia akan berhenti di lantai keempat. Kemudian dia turun 6 lantai ke food court. Jadi ini turun 6, maka dia akan berhenti di mana? Kalau 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di minus 2. Kemudian dia naik lagi 7 lantai ke kantornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kantornya ada di lantai 5. Ini penggunaan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar menggambar atau menunjukkan bilangan bulat pada garis bilangan. Ini membantu kalian dalam penjumlahan ataupun pengurangan nanti. Perhatikan, di sini ada garis bilangan, di mana bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan-bilangan yang ada di sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan 0 sendiri disebut apa? Bilangan 0 sendiri disebut bilangan bulat tidak positif dan tidak negatif. Nah, perhatikan tabel berikut ya. Jika kalian punya uang 4.000 nih, kemudian kalian diberi tambahan uang 2.000. Uang kalian sekarang ada berapa? Ada 6.000. Nah, ilustrasi seperti ini kalau dibuat ke dalam bentuk kalimat matematika menjadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kenapa ditambah? Karena di sini ada tambahan uang. Kemudian, kalau dibuat ke dalam bentuk garis bilangan begini. Jadi dimulai dari 0 menuju ke kanan karena dia positif, maka dia ke kanan 4. Kemudian dari titik panahnya ini, dari ujung panahnya ini dia akan teruskan lagi ke kanan. Kenapa? Karena di sini positif, maka dia ke kanan lagi 2. Dan ini adalah hasilnya dari ujung 0 ini ke titik yang terakhir, maka hasilnya adalah 6. Contoh lagi ya, misalnya kalian punya uang 4.000 dan ternyata kalian itu masih hutang 2.000 nih. Kan kalian berarti harus membayar hutangnya terlebih dahulu ya kan. Jadi uang kalian itu sekarang tinggal 2.000. Kalau dibuat ke dalam bentuk kalimat matematika menjadi begini. 4 ditambah minus 2 karena hutang ya, minus 2 sama dengan 2. Nah, kita akan menggambar ke dalam garis bilangannya nih. Dimulai dari 0, karena dia pertama adalah 4-nya positif, maka ke kanan 4. Kemudian di sini ada minus 2, artinya dia harus ke kiri 2. Dimulai dari ujung panahnya ini, ke kiri 2. Dan ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya adalah 2. 4 dikurangi 2 hasilnya 2 gitu.
Contoh lagi, minus 4 ditambah 5. Kita akan buat ke dalam garis bilangan begini. Dari 0 ke kiri 4, kemudian dari titik ujung panahnya ini ke kanan 5. Kenapa ke kanan? Karena di sini positif. Sekarang kita hitung ya. Yang tersisa dari 0-nya ini berapa? Yang tersisa adalah 1 ke kanan. Jadi hasilnya positif 1. Contoh lagi, minus 1 ditambah minus 3. Kita lihat dalam garis bilangannya. Karena di sini minus 1, maka dari 0 ini ke kiri 1. Kemudian minus 3 berarti dari ujung panah ini ke kiri lagi 3. Dan ini adalah hasilnya. Dari 0 menuju ke titik terakhir. Hasilnya adalah minus 4. Nah, ini tadi contoh dari penjumlahan. Sekarang kita akan belajar pengurangan nih. 5 dikurangi 3. Lihat ya. Dalam garis bilangan itu, karena di sini 5-nya positif, maka dia ke kanan 5. Kemudian di sini dikurangi 3. Artinya sebenarnya kalau dibuat ke dalam bentuk penjumlahan, dia itu sebenarnya ditambah minus 3. Jadi ke kiri 3. Dan ini adalah hasil akhirnya, sama dengan 2. Lagi ya, minus 2 minus 1. Gampang nih, dari 0 ke kiri 2, kemudian dilanjutkan lagi ke kiri lagi 1. Jadi hasilnya adalah minus 3. Lagi, min 3 dikurangi minus 1 sama dengan berapa? Perhatikan, di sini ada pengurangan negatif. Maka tanda ini akan berubah menjadi positif. Di sini ada negatif, di sini ada negatif. Maka hasilnya yang ada di sini adalah positif. Jadi minus 3 ditambah 1. Kalau dibuat ke dalam garis bilangan, ke kiri 3 dari 0, ke kiri 3 kemudian ke kanan 1. Maka hasilnya adalah minus 2. Lanjut ya. Min 14 dikurang 15 dikurang minus 21. Perhatikan, di sini ada dua tanda yang saling berdekatan. Maka tanda ini akan kita jadikan satu terlebih dahulu. Jadinya minus 14 minus 15, lalu ini tandanya jadi positif 21. Kemudian kita sederhanakan ya. Min 14 min 15. Artinya utang 14 lalu utang lagi 15. Jadinya utangnya makin banyak ya. Utangnya jadi 29. Jadi ditulisnya adalah minus 29 ditambah 21. Sama dengan lihat. Utang 29 tetapi punya uang 21. Maka kita harus membayarnya. Sisa utangnya berapa? Sisa utangnya adalah 8. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bagaimana dengan video yang di depan? Bisa dipahami? Bisa. Jadi, kalau dari penjumlahan dan pengurangan, bilangan bulat tadi, berarti kita menyelesaikannya itu memakai garis bilangan. Jadi tapi tidak terpaku hanya kepada garis bilangan saja. Sekarang kita coba masuk nih, ada masalah nih, masalah. Silakan bantu siapa yang mau membacakan ke depan, yang tertulis di depan. Silakan. Maksal ya, silakan Maksal. Pada suatu pagi yang dingin di puncak Gunung Jayawijaya, salah satu gunung tertinggi di Indonesia yang diselimuti salju, termometer menunjukkan angka yang cukup ekstrim, yaitu 5 derajat Celcius. Suhu sedingin itu tentu saja membuat setiap pendaki harus mengenakan pakaian tebal berlapis-lapis. Seiring berjalannya waktu dan matahari mulai menampakkan sinarnya lebih terik, keajaiban alam pun terjadi. Pada siang hari, udara mulai menghangat secara signifikan dengan suhu yang naik sebanyak 12 Celcius. Lantas permasalahan ini haruskah kita untuk menggunakan pemahaman tentang bilangan bulan untuk memutuskan suhu akhir puncak Gunung Jayawijaya jika ditulis di atas? Oke, berarti permasalahannya ini dalam bentuk soal apa ini? Dalam soal apa? Bentuk dalam soal cerita. Kita rubah nanti, kita selesaikan. Ini yang disebut dengan dalam bentuk masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kita rubah dia nanti ke dalam bentuk soal matematika dalam penyelesaiannya. Sekarang coba perhatikan. Informasi apa yang dapat kita peroleh dari
bisa. Ya, silakan Uki. Suhu awal di puncak Gunung Jaya adalah min 5 derajat Celcius. Ini berarti ya. Oke. Kenaikan Kemudian suhu pada siang hari, suhu udara naik 12 derajat Celcius. 12 derajat Celcius. Apakah itu saja yang dapat kita ketahui dari atau informasi yang dapat kita ketahui dari masalah ini? Iya. Minusnya maksudnya suhu awalnya itu adalah negatif 5 derajat Celcius. Kemudian kenaikan suhunya sebanyak 12 derajat Celcius. Sekarang berapa suhu yang sebenarnya dirasakan oleh para pendaki di puncak Gunung Jaya Wijaya pada siang hari? Pertanyaannya ini yang dirasakan bukan kenaikan suhu. Berapa sih suhu yang sebenarnya di puncak gunung itu? Ini akan kita ubah ke dalam bentuk matematikanya. Siapa yang bisa? Bantu Ibu. Siapa yang bisa menuliskan atau mencari hasil ini ke depan? Silakan. Fauzia, silakan tulis di depan. Nih, penghapus dan spidolnya. Kita lihat sama-sama penyelesaian yang akan dicoba dipecahkan atau diselesaikan oleh teman kita Fauzia. Silakan ini penghapusnya. Bisa Fauzia jelaskan sedikit tentang apa yang Fauzia buat? Jadi cara kita mencari suhu akhir itu suhu awal ditambah kenaikan suhu. Suhu awal min 5 derajat Celcius, kenaikan suhu 12 derajat Celcius. Jadi min 5 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius hasilnya 7 derajat Celcius. Jadi suhu yang dirasakan oleh para pendaki pada siang hari di Gunung Jaya Wijaya 7 derajat Celcius. Sekali tepuk tangan. Ya, betul sekali ya teman-teman. Sekarang suhu akhir kita kan merasa nih dengan cara suhu awal ditambah kenaikan suhu negatif 5 derajat ditambah 12 derajat akhirnya menjadi 7 derajat. Kalau misalnya ibu tambah lagi nih, bisa nggak kira-kira, Bu, saya ragu Bu cara mencarinya seperti itu, terus saya mau cara mencarinya menggunakan garis bilangan. Bisa itu kita menggunakan garis bilangan? Bisa. Kalau dia negatif 5 berarti arahnya ke kiri sebanyak negatif 5. Kemudian ke kanan 12. Berarti ini juga bisa kita pecahkan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi nggak satu jalan ke rumah, nggak satu cara kita untuk memperoleh hasil. Bagus sekali untuk anak-anak ibu semua. Jadi buat teman-teman semua, teman-teman nih, anak-anak ibu, kemudian kalau kita ada permasalahan, ada soal yang berhubungan seperti ini, kalian bisa memecahkan. Jangan nanti ujung-ujungnya, Bu, soalnya panjang Bu, nggak bisa menyelesaikan. Tapi ini adalah yang namanya masalah konseptual dan Ibu yakin kalian bisa untuk menyelesaikannya. Oke, untuk sekarang Ibu mau nanti kalian duduk berkelompok sesuai instruksi atau sesuai dengan kelompok yang udah Ibu bagi minggu kemarin. Silakan kalian buat kelompok kalian yang terdiri dari berapa? 5 orang. Silakan kalian buat kelompoknya dan nanti setelah kelompok selesai Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti Ibu jelaskan cara pelaksanaan LKPD-nya. Silakan.
Terima kasih Fadil. Oke. Sekarang Ibu mau bagikan LKPD. Kemarin kelompok 1 mana kelompok 1? Ya. Kelompok 1 ini kelompok 1. Yang kelompok 2 di mana? Oke, terima kasih. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 3? Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Coba kalian lihat dulu LKPD-nya. Coba kalian lihat dulu LKPD-nya. Udah. Kemudian cara kerjanya gimana Ibu? Cara kerjanya kita punya dulu. Setiap kelompok kan dapat LKPD ya. Setiap kelompok dapat LKPD. Nanti kalian silakan kerjakan LKPD tersebut. Jangan lupa kasih nama kelompoknya. Kalian kerjakan LKPD sesuai dengan instruksi. Kalau kelompok 1 berarti instruksinya mengerjakan yang telah disediakan. Kalau kelompok 2 di mana instruksinya? Pengerjaannya dalam bentuk apa? Instruksi kelompok 2 dengan garis bilangan. Kalau kelompok 3 TKTK bilangan, Bu. TKTK bilangan. Kelompok 4 bilangan. dengan TKTK bilangan. Nanti silakan kalian tuangkan hasil diskusi kalian ke dalam kertas karton ini dan kalian tampilkan di depan kelas. Oke? Silakan, ini yang KPD 1 ya. Ini ya nanti. Oke. Ini untuk yang kelompok 3 dan ini untuk kelompok 4. Silakan kalian berdiskusi. Waktu kalian diskusi Ibu beri 15 menit, tapi nanti kalau misalnya butuh waktu yang lebih banyak, silakan nanti kita tambah. Tapi kita coba dulu 15 menit. Oke? Ada pertanyaan sebelum mengajarkan LKPD? Ada apa, Michelle? Ada? Oke. Silakan kerjakan dan diskusikan, karena penilaian diskusi itu Ibu ambil ya. Penilaian selagi masa kalian diskusi. Berapa waktu lama diskusi tadi? Kalau apa yang sebelah sini aja. Silakan kerjakan semuanya yang ada di LKPD. Ini misalnya, mana? Ini. Kerjakan bersama-sama. Ya. Oke, kelompok ini bagaimana? Ini kan ada udah dibikin. Ya. Silakan nanti yang ini jawab. Ya, ada kendala kelompok 1? Ya, kerjakan.
ya juga kan? Ini kan untuk tampil, ini untuk apa? Ya. Pakai kalau garis bilangan misalkan pakai ruler, pakai roll. Kalau ada yang kurang paham kan soalnya boleh bilangnya ke Ibu. Nanti silakan kalian pilih siapa yang mau mempresentasikan nanti ke kelompoknya ya. Nanti pilih ya.
Siapa yang mau presentasi ke depan? Ada yang kenalan di sini? Ya. Waktu diskusi kalian sekitar 5 menit lagi ya. Dipastikan selesai semuanya yang di LKPD tersebut.
Jadi kita berlatih. Ini kan semuanya selesai. Semuanya. Semuanya. Nah. Sudah dipahami, sudah dijelaskan ke teman sekelompok, sudah dipahamkan ke teman sekelompok, Marcel, sudah dipahamkan ke teman sekelompok. Oke, udah selesai semuanya? Udah selesai kelompok 1 ya? Cek dulu. Kelompok 1 udah selesai? Udah. Kelompok 2? Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 4? Karena ada dampak rusak busuk lingkungan. Berarti sekarang kalau udah berarti saatnya kita apa lagi? Presentasi. Siap untuk presentasi? Udah dipilih per kelompok siapa yang akan menampilkan ke depan? Udah. Berarti bisa kita mulai ya. Silakan nanti. Jadi kelompok mana yang mau tampil dan coba tulis semangatnya. Kelompok yang mau tampil terlebih dahulu silakan. Yang mana? Hah? Kelompok? Kelompok 1. Aku ulang lagi. Siapa yang cepat angkat tangan itu yang tampil duluan. Kelompok mana yang mau tampil lebih duluan? Hah? Ya, oke. Berarti yang lebih awal untuk tampil adalah tampil maksudnya yang angkat tangan duluan kelompok 2. Berarti kita beri kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan ke depan. Ya. Silakan. Oke, sebelumnya Ibu mau aturan kita presentasi ada teman yang tampil, teman yang lain silakan nanti memberikan pertanyaan.
yoga? Perlu dicatat-catat, silakan ya, tolong diatur temannya dulu. Ya. Yang lain silakan nanti siapkan pertanyaan kalau ada misalnya yang masih rapi atau kalau ada masukan buat teman-temannya silakan nggak apa-apa. Nanti hasilnya negatif 5 derajat Celcius. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah Perkenalkan, nama saya Marcel dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa bedanya turun suhu dengan naik suhu? Kenapa di soal ini pada kata turun? naik suhu berarti suhu menjadi lebih panas atau angkanya bertambah. Dalam matematika ini seperti penambahan atau pergerakan ke arah bilangan positif di garis bilangan. Turun suhu berarti suhu menjadi lebih dingin atau angkanya berkurang. Dalam matematika ini seperti pengurangan atau pergerakan ke arah bilangan negatif di garis bilangan. Apakah Anda sudah mengerti? Tidak. Oke, berarti di sini Ibu tegaskan lagi sedikit katanya pemaparan soal ini dipaparkan dalam bentuk teka teki. Jadi angka-angkanya yang dipindahkan ke dalam teka teki. Katanya suhu awalnya itu berapa tadi? 15 derajat Celcius. Kemudian penurunan berarti tandanya apa? Negatif, berarti turun menjadi 20. Kemudian sisanya berarti dia berada pada suhu 15 derajat Celcius. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan saya Maya, saya Anissa, saya Adit. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Suhu udara di puncak Gunung Bromo adalah negatif 2 derajat. Karena turun hujan, suhu turun 6 derajat. Maka suhu di puncak Gunung Bromo adalah suhu awal adalah negatif 2 derajat. Karena turun hujan, suhunya turun lagi 6 derajat. Suhu akhir, suhu awal dikurang penurunan. Suhunya adalah negatif 2 derajat Celcius dikurang 6 derajat Celcius. Suhunya adalah negatif 8 derajat Celcius. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, Adakah pertanyaan? Kita buka satu saja pertanyaan. Satu, ya. Silakan. Pada waktu kita juga hampir itu. Silakan yang mau bertanya, silakan. Oh itu. Silakan. ya. Nah. Silakan, saya Hamida dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kenapa suhu awalnya minus itu menjadi apa? Suhu awal di puncak Gunung Bromo adalah negatif 2 derajat Celcius. Karena suhu minus berarti suhu di bawah titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Artinya udara di sana sudah sangat dingin, bahkan lebih dingin daripada air yang sudah membeku menjadi es. Apakah Anda paham? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Kami dari kelompok 1 ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi satu-satunya feminis sekarang adalah dari kelompok 3. Silakan, ayo cepat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Fauzia, Saya Hanum, saya Bima, saya Detika, saya Suka. dalam bentuk teka-teki bilangan. Suhu dalam freezer adalah negatif 10 derajat Celcius. Suhu di luar freezer adalah 25 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu antara di dalam dan di luar freezer?
25 derajat Celcius. Minus jadinya tambah. Jadi 25 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius. Jadi selisih suhu sama dengan 35 derajat Celcius. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Perkenalkan, nama saya Zikri dari kelompok 4. Teman-teman, kenapa kok suhu di dalam freezer itu negatif? Karena selisih suhu ada Bagaimana saya jawab? Karena suhu minus di dalam freezer itu menunjukkan derajat suhunya lebih dingin dari titik beku air. Jadi air itu membeku menjadi es di suhu 0 derajat Celcius. Seperti di soal kita, itu artinya suhunya sangat dingin sampai bisa membekukan makanan dan minuman. Maka mengerti? Pengen tambahan dari Ibu? Merasa udah nanti silakan ditutup dulu nanti dijelaskan sedikit. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lain, kami tutupi dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Luar biasa sekali untuk materi kita hari ini tentang penjumlahan dan pengurangan suhu. Silakan nanti dari pemaparan ini kan ada beberapa soal. Dari soal itu nanti bisa kita terapkan atau bisa kita buat dalam bentuk garis bilangan, dalam bentuk teka-teki, kemudian dalam bentuk penjumlahan biasa, merubah soal biasa menjadi soal dalam bentuk matematika. Dari informasi-informasi kita yang dari tadi, apa aja sih yang bisa kita peroleh atau kita simpulkan? Apa yang bisa? Iya, silakan Mas ya. Untuk jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menjumlahkan dua bilangan dengan tanda yang sama, keduanya positif atau keduanya negatif. Hasilnya adalah penjumlahan angka-angkanya dan tandanya mengikuti tanda angka tersebut. Tapi jika kita menjumlahkan dua bilangan dengan tanda berbeda, satu positif dan satu negatif, hasilnya adalah selisih antara angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil. Lalu tandanya mengikuti angka yang nilainya lebih besar. Untuk pengurangan bilangan yaitu dengan cara mengubah saja tanda bilangan yang di belakangnya, lalu hitung seperti penjumlahan. Kemudian makna bilangan negatif dalam konteks nyata tidak hanya berarti kurang dari 0, tetapi juga bisa menunjukkan arah atau kondisi tertentu, misalnya di bawah permukaan laut, suhu di bawah beku atau kerugian finansial. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Fauziah. Jadi dari penjumlahan dan pengurangan, kemudian di mana kita bisa menemukan atau menerapkan kata negatif tadi. Dari mana tadi kesimpulannya? Garis bilangan. Dengan menggunakan garis bilangan. Di mana kita menemukan, misalnya menentukan Suhu. apa lagi? Berhutang masuknya itu. Ya, kemudian apa lagi? Kedalaman. Baik, untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian, Ibu ada lembar post-test yang akan kalian kerjakan. Silakan nanti kerjakan ini secara mandiri. Sendiri-sendiri ya. Oke, jangan lupa kasih nama ini untuk mengetahui kemampuan kalian apakah memang benar-benar udah paham dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Belum. Ya, silakan. Waktunya Ibu kasih lebih kurang 5 menit. Kerjakan secara mandiri, bukan lagi kelompok ya, untuk mengukur kemampuan akhir kalian.
Ya, kasih nama. Kalau nggak nanti nama Allah ya. Pelajaran mudah dipahami. Ayo, siapa yang mau ngasih refleksi lagi nih? Ada lagi? Mudah dipahami, menyenangkan. Ya, jangan bahagia. Itu yang penting ya, bahagia. Berarti anak-anak ibu hari ini semuanya sangat berbahagia. Itu yang terpenting. Kalau kita bahagia, otomatis nanti pembelajaran berikutnya lebih menyenangkan. Suka pembelajaran seperti ini? Sekarang kita akan membahas apa tadi? Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk pertemuan berikutnya, silakan baca-baca di buku paketnya terlebih dahulu nanti tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi sebelum pertemuan kita besok, kalian semua, anak-anak ibu semua, silakan baca dulu di rumah tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bagaimana pula caranya, bagaimana juga nanti cara penyelesaiannya, bagaimana pula nanti pengaplikasiannya di dalam pembelajaran. Gitu ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini yang udah kita laksanakan hari ini,
center kelas. Semua peralatannya silakan dirapikan dulu peralatannya. Baru kalau udah rapi nanti ke kelas baru siapkan untuk pembelajaran kita. Silakan ketua untuk pembelajaran kita sekarang. Ista'id. Siap. Sudah kita belajar, marilah kita bersyukur. Syukur dimulai. Ucapkan salam.